Kalian tahu nggak perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Kita udah familiar banget dengan istilah-istilah ini, tapi kita harus tahu bahwa pada saat kita berbicara tentang perjanjian, covenants, itu beda banget dengan kalau kita janjian dengan teman di Starbucks. Teman kita bisa nggak datang, mau pinjemin buku, nggak jadi. Mereka ingkar janji dengan begitu gampang. Tetapi yang namanya perjanjian di Alkitab itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, pada saat dikatakan terjadi perubahan dari yang lama menjadi yang baru, ini juga melibatkan hal-hal yang sangat serius, perbedaan yang sangat serius. Saya mau mengutip Ibrani pasal yang ke-8 di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapatkan suatu pelayanan yang jauh lebih agung, berbicara tentang Kristus, oke? Dan dikatakan karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Wow, perjanjian baru dikatakan lebih mulia daripada yang lama, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Wow, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, jadi benar-benar telah terjadi perubahan covenant, perubahan perjanjian. Yang baru ini benar-benar baru. Jadi pada saat kita mencomot sebuah ayat dari perjanjian lama dan menaruhnya sebagai kewajiban orang perjanjian baru, kita menjadi salah alamat. Karena perjanjian itu sudah dirubah, direvisi, diganti dengan yang baru, dibayar oleh darah Yesus sendiri. Pada saat orang zaman dulu mengadakan perjanjian, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan to cut a covenant. Kenapa? Karena salah satu ilustrasinya adalah waktu mereka membuat perjanjian antara dua pihak, maka mereka akan membelah binatang, kemudian binatang ini dibelah dua begini, lalu kedua pihak yang membuat perjanjian akan berjalan di tengahnya. Ini diilustrasikan salah satunya di Kejadian pasal 15 antara Tuhan dan Abraham. Oke? Nah, pada saat mereka berjalan di tengah-tengah binatang itu, seakan-akan mereka mengatakan begini, kalau ada satu pihak yang melanggar perjanjian ini, maka nasibnya akan seperti binatang yang mati ini. Jadi betapa seriusnya. Bayangkan orang zaman dulu, hidup di desa, mereka berbisnis, mereka janji akan menyelesaikan mungkin kursi atau meja, mereka harus deliver. Tetapi, ingkar janji. Tidak seperti yang dikatakan, tidak ada integritas, maka seluruh desa itu akan tahu. Orang zaman dulu mengerti apa artinya integritas dengan kata-kata. Tidak seperti orang sekarang yang banyak mengentengkan apa itu kata-kata. Oleh sebab itu pada saat kita berbicara tentang janji Tuhan, berdasarkan perjanjian Tuhan, itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, pada zaman modern ini kita kadang-kadang nonton film cowboy, kita lihat seorang cowboy membuat perjanjian dengan orang Indian misalnya. Mereka akan memotong sedikit dari bagian dari tangan mereka, kemudian darah mereka dicampurkan. Blood brothers. Itu sedemikian seriusnya yang namanya perjanjian. Orang ini akan menaruh nyawanya untuk mempertahankan isi perjanjian tersebut. Mereka lebih baik mati daripada tidak menggenapi apa yang mereka perkatakan di dalam perjanjian. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang perjanjian di dalam beberapa video berikut. Salah satunya adalah ada 3 jenis perjanjian sebenarnya, yaitu yang pertama yang disebut kinship, yaitu antara dua pihak yang equal, yang setara, sederajat, perjanjian bisnis, dan termasuk juga di dalam pernikahan, dua pihak yang setara. Yang kedua itu adalah suzerain vassal. Ini adalah antara pihak yang lebih kuat dengan pihak yang lebih lemah. Ada raja yang mungkin menaklukkan kerajaan lain, maka dibuatlah vassal covenant, yaitu yang lemah memberikan upeti kepada yang lebih kuat, dan yang kuat akan memberikan perlindungan. Begitu kira-kira. Tetapi ada satu jenis lagi, yaitu yang ketiga, Royal Grand Covenant. Nah, Royal Grand ini adalah dua pihak yang satu lebih kuat, jauh lebih kuat daripada yang satunya lagi, tetapi tidak ada syarat apa-apa. Ini hanyalah pihak yang kuat memberi, dan memberi tanpa meminta balasan apapun dari pihak yang lebih lemah. Saya ingin katakan bahwa covenant-covenant yang ada di dalam Alkitab hampir semuanya bersifat Royal Grand Covenant. Sebenarnya awalnya Tuhan ingin semuanya Grand Covenant. Tetapi ada satu, nanti saya akan ceritakan di dalam video selanjutnya. Untuk kali ini, paling tidak kita tahu yang namanya covenant itu adalah sesuatu yang sangat serius. Pada saat Tuhan mengucapkan satu janji, itu adalah sesuatu yang Tuhan akan pertahankan dengan hidupnya sendiri. Bahkan dikatakan kalau perlu dia sampai bersumpah di Ibrani yang ke-6. Supaya kita tuh yakin apa yang dia perkatakan berdasarkan covenant itu pasti benar.